Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Ahmad Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wasbih ini adalah bab wasab. Wasab artinya menguasai hak orang lain secara melanggar hukum. Menguasai hak orang lain secara melanggar hukum. Hak ini lebih umum dari harta. Ada kalanya hak tapi bukan harta. Ada juga hak milik. Contohnya hak yang bukan hak milik seperti ada orang duduk di musholla ini sudah mulai tadi. Maka dia lebih berhak terhadap tempat duduknya itu daripada orang lain. Karena dikatakan man sabaqa ilaihi man sabaqa fahuwa ahakku. Barang siapa lebih dulu maka dia yang lebih berhak. Orang yang lebih dulu duduk di saf awal tidak boleh diganggu gugat oleh yang lain. Kalau lalu dia minta supaya berdiri dengan tujuan akan diganti tempatnya, itu termasuk ghasab itu. Mengghasab hak yang bukan hak milik. Atau memakai pakaiannya orang, sarungnya orang, bajunya orang lain tanpa izin, itu ghasab. Ghasab ini berbeda dengan pencurian ya. Beda dengan pencurian. Yajibu radduhu walau binaqli wa arsu naqsihi wa ajru misli. Yudmanu misliyun bimithlihi talif binafsihi aw mutlifin la yaftalif. Wa huwa alladhi fihi ajazus salama wasruhu bil wazni wal kaidi ma'a la fi mafazatin wala qahbiyam fi wa fi muqawwamin aqsal qiyam min ghasbihi raddi talafin ladin wasab min naqdi ardi talafin fiha walab. Yajibu wajib radduhu apa mengembalikan mausub. Mausub barang yang dighasab. Wajib radduhu apa mengembalikan mausub. Walau binaklihi walaupun dengan memindahkan mausub. Maksudnya walaupun untuk memindahkannya memerlukan biaya. Wa arsu naksihi dan wajib juga ganti rugi kekurangannya mausub. Wa ajru mislihi dan ujrahnya, ongkosnya semisal mausub. Ujrahnya barang yang seharga mausub itu. Artinya orang yang telah menggasap sesuatu
memiliki banyak kewajiban. Sekurang-kurangnya yang disebut di sini 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah mengembalikan mausuf. Misalnya sandal, ya mengembalikan sandal. Walaupun untuk mengembalikan sandal itu memerlukan biaya, tanggung jawabnya dia. Kewajiban yang kedua adalah arsunaksihi, mengganti rugi kekurangannya. Kalau menggasap sandal selama 1 bulan, ya kan? Ketika sebelum digasap, sandal itu punya nilai 100.000. Digasap 1 bulan, nilainya berkurang 10.000. Pasti kurang nilainya kan. Maka tidak cukup hanya mengembalikan sandal, akan tetapi juga wajib mengembalikan harga sekurangnya, yakni 10.000. Kewajiban yang ketiga adalah ajru mislihi. Gara-gara sandalnya digosok orang, dia lalu tak punya sandal, atau harus beli sandal baru. Orang yang menggosok itu harus bayar ujrah. Kalau menyewa sandal seperti itu 1 bulan berapa? 20.000. Ditambah kewajiban 20.000. Jadi ada 3 kewajiban. Yang pertama mengembalikan mausuf. Yang kedua mengganti rugi kekurangannya mausuf. Yang ketiga kewajiban membayar ujrah yang setimpal dengan mausuf. Kalau harus mengganti rugi, ganti ruginya itu apa? Apa dicari barang yang sama atau diganti harganya? Tergantung barang yang digosok. Ini yutmanu misliyun bimislihi. Yutmanu diganti atau ditanggung. Misliyun apa barang misli, bimislihi dengan misalnya misli, yakni dengan barang yang persis dengan misli. Talifah yang rusak apa misli, binafsihi dengan dirinya sendiri, au mutlifin atau rusak dengan sebab mutlif, orang yang merusak. Tidak layak talifu, tak berbeda itu, tak berbeda antara rusak binafsihi, rusak sendiri, au mutlifin atau rusak dirusak oleh orang yang merusak. Jadi kalau mausuf itu rusak, ya harus diganti. Tak bisa mengganti kerugiannya, orang sudah rusak. Barang yang digosok itu ada dua macam. Ada kalanya barang misli, ada kalanya barang mutakawwam kan. Umumnya kan memang seperti itu. Bukan hanya persoalan gosok, persoalan-persoalan yang lain pun, dalam berbagai persoalan barang itu ada 2. Ada kalanya misli, ada kalanya mutakawwam. Kalau barang yang digosok itu barang misli, maka diganti misalnya. Kalau barang yang digosok itu barang mutakawwam, diganti kimahnya. Wa huwa adapun misli, apa misli itu? Alladzi adalah barang, fihi yang di dalam alladzi, ajazu membolehkan para ulama, membolehkan as-salama akan akad salam. Wa huwa alladzi ajazu as-salama fihi itu. Adapun barang misli, alladzi adalah barang, ajazu yang membolehkan para ulama as-salama akan akad salam fihi di dalam alladzi.
Wa hasruhu yang adapun patokannya alladzi, dan adapun patokannya alladzi bil wazni ialah dengan timbangan, wal kaili atau takaran. Ini definisinya barang misli ya. Kalau dibuat nasar barang misli adalah ma hasruhu kailun aw waznun wajaza as-salamu fihi. Ma hasruhu kailun aw waznun wajaza as-salamu fihi. Itu barang misli. Misli itu adalah barang yang pedomannya pakai timbangan atau takaran, tak pakai meteran. Berarti kalau pakai meteran bukan misli ya. Bukan pakai hitungan, tapi imma pakai timbangan atau takaran, dan boleh diakad salam. Seperti beras itu barang misli itu. Jagung barang misli. Mungkin kalau sekarang uang sudah barang misli, bisa gampang dicari mesinnya kan. Kalau beras ini yang digosok, dicari gantinya beras lain yang seperti ini kan ada. Kalau yang digosok barang misli diganti mesinnya, yang digosok beras ganti beras. Kalau beras yang digosok itu sudah rusak. Kalau ya itu contohnya barang misli itu. Barang misli adalah sesuatu yang patokannya pakai timbangan atau takaran dan boleh diakad salam. Kama seperti air, asalnya kamain seperti air. Menggasap air, airnya sudah diminum, ya diganti air yang sama ya. La fi mafazatin, tidak di mafazah. Mafazah ini padang sahara. Padang sahara yang sulit cari air. Orang menggasap air di padang sahara, di tempat yang sulit cari air. Tidak di padang sahara, walakohu dan bertemu siapa wasibhu kepada mausub anhu. Walako lako yudaki mulakotan, walako dan bertemu siapa wasib orang si agasap, bertemu hu kepada mausub minhu kepada orang yang barangnya digasap. Jadi ada wasib orang si agasap, mausub barang yang digasap, ada mausub minhu orang yang barangnya digasap. Walako dan bertemu siapa wasibhu kepada mausub minhu, bertemu biam di laut. Ya maksudnya di pinggir pantai di laut. Tadi dicontohkan sebagai barang misli itu air. Berhubung air barang misli, maka kalau menggasap air diganti air, cari yang sama kan ada air. Terkecuali kalau gosoknya di padang sahara yang sulit cari air, lalu orang yang menggasap dan orang yang barangnya digasap ketemu di tempat yang banyak air ya. Airnya digasap di tempat-tempat yang sulit cari air, lalu ketemu di Sukorejo ya. Kalau di Sukorejo tidak ada harganya air itu, tinggal diambilkan dari air sumur. Bilang yang gasap, saya dulu pernah gasap airmu di padang sahara, ini saya ganti ambil di sumur. Kalau seperti itu tidak diganti dari barang misli, tidak adil itu ya. Meskipun sama-sama air satu botol, tapi air di sini tidak ada harganya, di padang sahara sangat mahal. Lalu diganti dengan apa? Fiza di dalam ini, fiza di dalam ini, di dalam persoalan air. Ini khabar muqaddam. Fiza ialah di dalam ini.
Wa fi muqawwamin, dan di dalam barang mutakawwam. Aqsal qiyami, adapun paling tingginya harga. Aqsal qiyami, adapun paling tingginya harga. Fidha khabar muqaddam, aqsal qiyami mubtada muakhar. Tadi dikatakan kalau barang yang dighasab itu barang misli, maka diganti misilnya, terkecuali persoalan air tadi itu. Kalau persoalan air, demikian pula kalau barang mutakawwam, maka bukan mengganti misilnya, akan tetapi mengganti harganya. Kalau yang dighasab itu barang mutakawwam, seperti hayawan, ya kan, ghasab hayawan itu bukan misli itu, karena tidak pakai timbangan, tak bisa akad salam, kan, itu mutakawwam. Kalau barang yang dighasab itu barang mutakawwam kemudian rusak, maka diganti dengan harganya. Harga kapan itu? Aqsal qiyam, harga paling tinggi. Demikian pula persoalan air tadi itu. Orang menggasap air di padang Sahara, lalu keduanya ketemu di tempat yang banyak air seperti di Sukorejo, maka bukan lagi air yang dibayarkan, tapi harganya air. Harganya air yang paling tinggi. Kalau barang yang dighasab adalah seperti itu, maka kewajibannya adalah aqsal qiyam, harga paling tinggi. Sementara harga itu kan fluktuatif, naik turun, kan. Sekarang mahal, besok murah. Maka yang dijadikan pedoman adalah aqsal qiyami min wasbihi, terhitung sejak ghasab, dighasabnya mausub, atau sejak menggasapnya ghasib, ya sama saja. Terhitung sejak terjadinya ghasab, ditalafil ladzi, sampai rusaknya barang, ditalafil ladzi, sampai rusaknya barang, in ghasaba, yang terghasab, min naqdi ardi talafin, dari nakatnya, dari mata uangnya tempat terjadinya kerusakan, ya. Min naqdi ardi talafin, dari mata uangnya bumi maksudnya tempat terjadinya kerusakan, walabah, yang umum apa nakat fiha, di dalam ardin. Artinya yang dijadikan pedoman adalah uang yang berlaku di daerah di mana barang itu rusak. Kalau barang yang dighasab itu barang mutakawwam, bukan barang misli, atau barang misli seperti air dalam contoh tadi, maka gantinya bukan misilnya, akan tetapi harga tertinggi. Harga tertinggi yang dilihat mulai terjadi ghasab sampai terjadi rusak. Ghasab terjadi sebulan yang lalu, rusaknya hari ini. Mulai sebulan yang lalu sampai saat ini harganya barang ini naik turun, mahal turun. Maka yang dijadikan pedoman adalah harga tertinggi. Orang yang ghasab jadi berberat itu. Bab syuf'ati, ini adalah bab syuf'ah. Bab syuf'ah ini adalah hakku tamallukin qahriyin atau qahriyun, yasbutu lisyarikil qadimi ala syarikil hadisi fima malakahu bi'iwadin. Ini di syarahnya ada. Syuf'ah itu adalah hak untuk mendapatkan kepemilikan yang bersifat paksa itu.
adalah hak untuk mendapatkan kepemilikan yang sifatnya paksa. Ini artinya bahwa syufa itu merupakan pengecualian dari kaidah umum. Kaidah umum mengatakan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali atas dasar kerelaan hatinya. Kalau ada berhak mendapatkan kepemilikan secara paksa berarti keluar dari kaidah. Kenapa ada syuf'ah? Syuf'ah ini adalah jalan keluar bagi orang yang dihadapkan kepada sebuah persoalan. Syuf'ah ini tidak akan terjadi tanpa ada syirkah lebih dulu. Jadi harus ada syirkah baru ada syuf'ah. Syirkah seperti dijelaskan di depan, kepemilikan bersama. Ada sebidang tanah miliknya 2 orang atau miliknya 3 orang. Itu namanya syirkah. Sehingga muncul yang namanya musa. Musa. Ada sebidang tanah miliknya si A dan si B. Kalau salah satu dari si A si B mau menjual bagiannya, seharusnya dijual kepada temannya ya. Si A mau menjual bagiannya, sebaiknya dijual kepada B kan. Demikian pula kalau B yang mau menjual bagiannya, sebaiknya akan dijual kepada si A. Tapi bisa saja dijual kepada orang. Sekarang benar-benar miliknya si A dijual kepada orang. Ketika si B mendengar terkejut, oh dijual kepada orang ya. Ada persoalan, bisa saja teman yang baru tidak cocok bagi si B kan. Bisa saja menuntut ini dan itu tidak cocok. Kalau tidak cocok akhirnya harus dibagi. Untuk membagi memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu si B itu disebut sebagai teman lama ya kan. Si B sekarang punya hak syuf'ah. Apa maksudnya? Punya hak untuk membeli kembali bagian yang dijual oleh si A kepada orang lain. Itu syuf'ah. Tasbutu fil musa'i min aqari munqasimin ma'tabi'il qarari dafi bina'in arduhu muhtaqara wahya kamanqulin wala mustajara. Tasbutu tetap apa syuf'ah fil musa'i di dalam barang musa. Contohnya musa tadi itu musa. Ada sebidang tanah miliknya si A dan si B. Miliknya si A pada tanah itu bagian yang mana? Tidak ada itu, tak tahu. Itu barang musa namanya kan. Bagian si A dan si B pada bidang tanah itu bagian yang mana? Tidak tahu. Sebelum dibagi kan tak tahu. Tak pasti, tidak tentu. Itu namanya musa itu. Tasbutu tetap apa syuf'ah fil musa'i di dalam barang musa. Yang dimaksud milik bersama itu min aqarin mongkosimin dari tanah pekarangan yang bisa dibagi, mak tabi'il qarori beserta juga tabi'il qaror. Tabi'nya sesuatu yang menetap. Qaror ini artinya tanah yang tak bergerak ya, qaror. Artinya tidak setiap barang musa, tidak setiap barang mustarok, tidak semua barang yang menjadi milik bersama itu bisa berlaku syuf'ah. Syuf'ah itu hanya berlaku untuk benda tak bergerak. Di sini disebut akor, tanah, pekarangan, benda tak bergerak. Kalau seperti mobil kan bergerak, sepeda motor bergerak. Demikian pula barang yang menjadi tabi'nya benda tak bergerak.
seperti rumah. Rumah pada dasarnya kan bergerak itu, akan tetapi sekarang menjadi tabinya tanah yang ada di bawahnya. Jadi bisa tanah dengan tanahnya itu berlaku syuf'a. Jadi yang mungkin berlaku syuf'a adalah pertama barang tak bergerak. Yang kedua adalah sesuatu yang menjadi tabi'nya barang tak bergerak. La fi bina'in, tidak di dalam suatu bangunan. Arduhu, yang adapun tanahnya bina, muhtakaratun, ialah diwakafkan. Orang punya bangunan, dibangun di atas tanah wakaf, tak bisa itu berlaku syuf'a. Fahiyya, maka adapun arduhu kamangkulin, adalah sama dengan barang mangkul, benda bergerak. Mangkul ini barang bergerak. Wala mustajaratin, dan juga tidak di atas tanah, di atas bangunan, di bangunan yang mana tanahnya itu adalah disewakan, tanah sewa. Tidak berlaku syuf'a pada suatu bangunan yang tanahnya tanah wakaf atau tanah-tanah sewa, karena bisa ditunggu itu. Bidaf'i misli samanin au badli kimatinam bi'a wa mahri misli. Ini harganya ya. Ini yadfa'u, bisa baca yadfa'u, bisa bidaf'i ya. Di sini yadfa'u misla samanin au badli. Yadfa'u misla samanin au badli. Oh, harus dibaca badal, tak bisa ya. Ini lebih tepat. Bidaf'i misli samanin au badli kimatin ambi'a wa mahri misli. Kalau dibaca yadfa'u misla menjadi maf'ul bihi. Bidaf'i misli samanin, dengan membayar harga yang sama. Au badli kimatin, atau dengan membayar harga, nilai. Anbi'ah, ini bacaannya anbi'ah, pada saat dijual. An di sini bermakna hina ya. Asalnya anabi'ah, pada saat dijual. Wa mahri misli, dan mas kawin misal. In usdiqad, jikalau dibayar mas kawin siapa perempuan. Tadi dikatakan bahwa di dalam syuf'a ini ada istilah asyarikul qadim, teman lama ya. Dalam contoh tadi, si A dan si B punya tanah milik bersama. Kemudian bagiannya si A dijual kepada pihak ketiga. Maka B sekarang merasa dirugikan, maka diberi hak untuk menuntut syuf'a. B ini namanya asyarikul qadim, teman lama. Ia minta diberi hak untuk menarik kembali apa yang dijual oleh si A kepada pihak ketiga itu, dalam arti mau dibeli sendiri. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan saman sesuai dengan yang dibayarkan pihak ketiga kepada si A. Dulu barang itu dibeli berapa oleh pihak ketiga kepada A, itu misli samanin. Atau badli kimatin, membayar kimahnya. Saman dan kimah ini berbeda ya. Saman dan kimah
itu berbeda. Kalau ada teman beli sesuatu, kemudian kita bertanya, pertanyaannya kam samanu hadza, berapa ini harganya? Yang dimaksud harga adalah harga sebagaimana menjadi kesepakatan dalam akad tadi, itu namanya saman. Kalau qimah nilai, seringkali saman itu tidak sama dengan qimah. Barang itu qimahnya di pasaran 100.000, itu namanya qimah. Tapi saya tadi beli ini 150.000, itu saman namanya. Au bidli qimatin, atau membayar nilainya. Nilai kapan itu? Anbi, pada saat dijual. Wa mahri misli, atau dengan membayar mahar mesel, in usdikot, jikalau dibayari mas kawin siapa perempuan. Tadi contohnya si A yang menjual, sekarang tidak dijual oleh si A, tapi si A kawin si A, yang dijadikan mas kawin bagian tanah itu, tidak punya uang lagi, hanya punya bagian tanah yang menjadi milik bersama dengan si B. Akhirnya dia kawin, yang dijadikan mas kawin adalah bagian tanahnya itu. Si B sebagai teman lama akan punya hak untuk menuntut syuf'ah, berarti dia dihadapkan dengan istrinya si A yang baru itu. Dibayar dengan apa oleh si B kepada perempuan itu? Dibayar dengan mahar mesen. Tapi mahar mesen sekarang sudah tidak ada, apalagi di sini. Mahar mesen itu adalah mas kawin yang sesuai dengan kondisi perempuan yang dikawin. Si A sekarang kawin dengan seorang perempuan. Berhubung di dalam akad tak disebut berapa mas kawinnya, akhirnya harus bayar mahar mesen. Berapa mahar mesennya? Ditanya dulu mbaknya itu yang dikawin berapa mas kawinnya? Dulu 1 juta itu. Tapi kalau yang ini adiknya ini lebih cerdas ini, mestinya tak cukup 1 juta, 1.100.000 itu namanya mahar mesen. Di sini sekarang tidak ada itu, tidak ada. Lakin alal fawrish, akan tetapi harus dengan segera. Artinya teman lama punya hak untuk menuntut syuf'ah, tapi tuntutannya harus segera dilakukan. Begitu si B mendengar bahwa si A menjual bagiannya kepada pihak ketiga, langsung saja si B itu beraksi, ya kan? Mencari siapa pembelinya alal fawri. Uhsusi, tentukanlah olehmu, uhsus asalnya, tentukanlah olehmu disuruhkan kepada beberapa syarik, syarik itu teman, mitra, ya kan. Biqadri milkil hisosi, menurut kadar kepemilikan terhadap bagian-bagian, tergantung kepemilikan pada bagian-bagiannya. Ada hissoh, ya, hissoh itu porsi, bagian. Kalau tanah itu miliknya 3 orang, A, B, dan C, maka masing-masing punya hissoh dari tanah itu kan, punya bagian kan, punya bagian. Sekarang bisa saja syafi'nya itu bukan 1 orang, ya kan? Bukan 1 orang. Misalnya karena tanah itu mustarok di antara 3 orang, A, B, C, dan A, B, C. Kemudian miliknya si A yang dijual, maka B dan C sama-sama punya hak untuk menuntut syuf'ah. Ada sebidang tanah harganya itu, ada sebidang tanah harganya itu
150 juta atau 300 juta yang paling porsinya si A itu paling banyak, separuh dari 300 juta itu miliknya. Sedangkan yang B itu hanya punya bagian 100 juta, si itu hanya punya bagian 50 juta. Kemudian si A itu bagiannya dijual, ya. Si A dijual, maka si B dan C itu namanya syuraka. Masing-masing sama-sama punya hak untuk menuntut syuf'ah kepada pihak keberapa yang membeli itu tergantung dengan porsinya masing-masing. Porsinya si B itu 2/3, porsinya C itu 1/3. Babul qiradi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.